Ibu Herlina Prasetyawati Sambodo SST MSI, lalu dokumentasi, dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Mbak Rumana Labista dan Mas Langka Pria. Dan yang terakhir adalah sesi tanya-jawab. Untuk tata tertib pelaksanaan webinar pada hari ini adalah dimohon untuk para peserta dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan melalui kolom chat. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dihadapkan dapat duduk tegak. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Kepala BPS Kabupaten Madiun kepada Ibu Herlina Prasetyawati Sambodo SST MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lani. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oh, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, Bapak Ibu dari BPS Kabupaten Madiun, yang saya banggakan, para narasumber, dan peserta webinar Pojok Statistik hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita mendapatkan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama mengikuti webinar Pojok Statistik keempat yang diselenggarakan secara rutin oleh BPS Kabupaten Madiun. Harapannya semakin lama, semakin banyak pihak-pihak yang bisa mendapatkan manfaat dari webinar yang kami lakukan, khususnya adik-adik mahasiswa yang merupakan target dari kegiatan Pojok Statistik itu sendiri. Harapannya ke depan BPS Kabupaten Madiun bisa semakin banyak melakukan pelayanan, khususnya pada sivitas akademika, dan bisa menyumbang kemajuan berstatistikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, webinar kali ini mengangkat tema dasar-dasar pemrograman RStudio, karena memang pada perkembangan sekarang di mana kita membutuhkan pemrograman yang lebih dinamis, kemudian open source tentu saja yang bisa lebih banyak dieksplor dan free. Harapannya webinar kali ini bisa memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman adik-adik mahasiswa kaitannya dengan pemrograman. Nah, nanti pada kesempatan ini dengan bangga kami sampaikan bahwa adik-adik
Dari narasumber adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang kedepannya diharapkan bisa semakin memperkuat penyelenggaraan statistik dan memajukan perstatistikan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan webinar kali ini bisa diikuti dengan baik dan manfaatnya bisa kita rasakan semua. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman panitia atas penyelenggaraan webinar kali ini. Jika ada yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pada kesempatan ini, baik narasumber nanti, kemudian moderator, dan Bapak Ibu peserta bisa mengikuti jalannya webinar mulai dari awal sampai akhir dan mendapatkan manfaat yang optimal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Lani. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ibu Herlina Prasetyawati Sambodo SST MSI atas sambutan yang diberikan. Sebelum memulai materi, izinkan saya mendokumentasikan acara. Dimohon untuk Bapak Ibu peserta dapat menyalakan kamera. Baik, para hadirin yang kami hormati, pada webinar hari ini akan disampaikan dua materi mengenai dasar-dasar pemrograman RStudio. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Rumana Labista, mahasiswa STIS, jurusan Statistika Ekonomi. Kepada Mbak Rumana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Terdengar, Mbak. Baik, selamat siang. Saya ucapkan kepada Ibu Herlina selaku Kepala BPS Kabupaten Madiun, dan juga selamat siang kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada webinar pada siang hari ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi sebagai pemateri pertama itu tentang dasar-dasar pemrograman RStudio. Sebelumnya saya izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Baik. Baik, jadi webinar kali ini mengangkat dasar-dasar pemrograman RStudio. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi R ini bersifat multi-platforms. Dia mengkompilasi dan berjalan pada berbagai platform serupa seperti berbagai platform Unix dan sistem serupa, termasuk FreeBSD dan Linux, kemudian Windows dan Mac OS. Kemudian fungsi dan kemampuan dari R sebagian besar dapat diperoleh melalui add-on package atau library, di mana suatu library ini merupakan kumpulan perintah prosedur atau fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis tertentu. Sebagai contohnya untuk melakukan analisis regresi menggunakan package Fairway, Simple, Foreign, dan seterusnya. Kemudian instalasi dasar dari R sendiri itu akan memuat library dasar antara lain base, datasets, graphics, utils, dan stats. Library lain hasil kontribusi di luar standar harus diinstal satu persatu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk analisis. Kemudian kenapa harus R? R adalah rangkaian terintegrasi fasilitas perangkat lunak untuk manipulasi data, perhitungan, dan tampilan grafis. Ini mencakup fasilitas penanganan dan penyimpanan data yang efektif, serangkaian operator untuk perhitungan pada array, khususnya matriks. R juga merupakan kumpulan alat perantara yang besar, koheren, dan terintegrasi untuk analisis data,
fasilitas grafis untuk analisis data dan tampilan, baik di layar atau di hard copy. Selain itu, R merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dengan baik, sederhana, dan efektif yang mencakup kondisional, loop, fungsi rekursif yang ditentukan pengguna, dan fasilitas input dan output. Kemudian untuk R session, ini merupakan tampilan untuk R session. Jadi sebuah R session terdiri dari langkah memulai R, menggunakan R untuk bekerja atau analisa, dan kemudian penutupan R. Yaitu bisa dengan menggunakan fungsi hi, buka kurung, dan tutup kurung. Kemudian dalam penggunaan R sendiri, kita akan banyak menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat di R. Fungsi ini sendiri merupakan sebuah program kecil yang dapat dijalankan untuk tujuan tertentu. Kemudian ada RStudio. Jadi RStudio merupakan suatu integrated development environment untuk R. Sebagaimana RStudio juga bersifat gratis dan open source. RStudio tersedia dalam 2 edisi, yaitu RStudio Desktop dan RStudio Server. RStudio Desktop berjalan secara lokal di komputer sebagaimana aplikasi desktop biasa lainnya, sedangkan RStudio Server berjalan pada remote Linux server dan bisa diakses dan dijalankan oleh komputer lainnya melalui jaringan. Ini merupakan gambaran dari RStudio, tampilan dari RStudio sendiri. Kemudian dasar-dasar R sendiri, yaitu R sebagai kalkulator. Jadi fungsi paling sederhana dari R adalah sebagai kalkulator. Selain itu juga ada sebagai assignments. Dalam R kita dapat memasukkan satu atau lebih nilai kepada sebuah objek. Kemudian untuk menjalankan fungsi di R, jadi R memiliki berbagai fungsi dan kita dapat mengeksekusi fungsi tersebut dengan memasukkan nama fungsi tersebut dengan diikuti oleh kurung buka dan diakhiri oleh kurung tutup. Kemudian untuk fungsi-fungsi sederhana yang ada dalam R, jadi terdapat banyak sekali fungsi dalam R sehingga tidak memungkinkan dimuat di sini semua. Namun yang utama adalah fungsi dasar matematika seperti log, eksponen, log 10, log 2, sin, kostan, dan lain-lain. Kemudian juga ada fungsi-fungsi khusus statistik seperti R-norm, gamma, digamma, beta, dan lain-lain. Ini merupakan fungsi-fungsi lain yang termuat di dalam R. Kemudian selanjutnya adalah objek. R bekerja dengan objek. Semua entitas R termasuk fungsi dan struktur data merupakan objek dalam R. Objek-objek tersebut mempunyai karakteristik nama, konten, serta atribut yang menspesifikasikan tipe data yang direpresentasikan oleh objek tersebut. Di mana semua objek dalam R memiliki dua atribut intrinsik, yaitu mode dan length. Mode menunjukkan tipe dasar dari elemen-elemen objek, sedangkan length menunjukkan banyaknya elemen yang ada dalam objek. Di bawah ini merupakan contoh objek dan mode yang ada di dalam R. Jadi misalkan objeknya adalah vektor, maka mode yang atau tipe data yang bisa dimuat oleh vektor yaitu numerik, karakter atau string, kompleks, maupun logikal. Kemudian untuk R juga bisa digunakan untuk operator aritmatika dan logika. Operator aritmatika sendiri itu menggunakan operator seperti plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, kemudian slash untuk pembagian, dan ini untuk pangkat. Sedangkan untuk operator logika, R menggunakan simbol dan strip lurus untuk mempresentasikan and dan or. Selain itu, untuk membandingkan nilai, kita dapat menggunakan tanda-tanda ini, sama dengan 2 sebagai sama dengan, dan tanda seru kemudian sama dengan sebagai tidak sama dengan. Kemudian ada juga vektor, yang merupakan suatu himpunan elemen, bilangan, karakter atau string, maupun logical value, satu dimensi, dan merupakan representasi dari satu variabel. Kemudian kita dapat memanfaatkan fungsi assign untuk membuat objek dengan tipe vektor. Untuk operasi dalam vektor sendiri ada length dan sum, di mana length untuk mengetahui panjang suatu vektor, atau dengan kata lain banyaknya elemen dalam suatu vektor, sedangkan sum untuk menjumlahkan elemen-elemen di dalam suatu vektor. Kemudian matriks. Jadi matriks adalah suatu tabel yang tersusun dari beberapa vektor dengan k dimensi, disebut sebagai suatu array.
Sedangkan matriks adalah kasus khusus dari array, di mana banyak dimensi atau K sama dengan 2, yaitu sama aja dengan array 2 dimensi. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan matriks seperti halnya seperti aritmatika biasa. Untuk operator dalam matriks sendiri seperti ini. Jadi bintang untuk perkalian skalar, kemudian persen, bintang, persen ini untuk perkalian matriks, persen persen untuk outer, fungsi solve untuk inverse matrix, T untuk transpose. Kemudian ada data frame. Data frame adalah suatu tabel yang dibentuk dari satu atau lebih vektor dan atau dengan length yang sama tapi dengan mode yang berbeda. Data frame bisa dibuat secara implisit menggunakan fungsi read table atau fungsi data frame. Ini merupakan gambaran jika suatu data sudah dibentuk menjadi data frame, jadi nanti ketika data itu dipanggil akan muncul nama variabel dari data tersebut, seperti ini. Kemudian ada juga faktor. Faktor merupakan representasi dari variabel kategorik, di mana dalam satu faktor tidak hanya mengandung nilai yang terkait variabel kategorinya, tetapi juga kemungkinan setiap level yang ada dalam variabel tersebut, meskipun level tersebut tidak muncul dalam data. Kemudian juga ada fungsi list, adalah suatu vektor terurut dari sekumpulan komponen. Setiap komponen dapat berupa sembarang data objek, entah vektor, matriks, data frame, atau data list sendiri, di mana tiap komponen pada data list dapat mempunyai length dan mode yang berbeda. Untuk membentuk suatu list, sama seperti membuat data frame, hanya saja fungsi yang digunakan adalah list. Kemudian untuk manajemen data pada R, di dalam membaca dan menulis file, R menggunakan working directory. Untuk mengetahui working directory yang sedang digunakan, kita bisa menggunakan perintah get wd, kemudian diikuti buka kurung dan tutup kurung. Sedangkan untuk kita bisa mengubah working directory ini menggunakan perintah setwd di dalam kurungnya path dari directory itu sendiri. Kemudian untuk menginput data di dalam R, jika secara manual maka kita bisa membuat terlebih dahulu suatu data frame kosong. Kemudian dengan fungsi edit dalam kurung data frame akan muncul jendela data editor dan di situ kita bisa menginput data secara manual. Sedangkan untuk membaca data dalam file, R bisa membaca data yang disimpan sebagai file text atau ASCII menggunakan fungsi read table, scan, dan read FBF. Fungsi read table memiliki beberapa variasi seperti read CSV dan read delete. Kemudian untuk menyimpan data ke dalam file, untuk menyimpan data dari R ke dalam suatu file, kita bisa menggunakan fungsi write table. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rumana atas pemaparan materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Langkah Pria, mahasiswa STIS, jurusan Statistika Sosial. Kepada Mas Langkah Pria, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan juga kesempatannya. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi mengenai dasar-dasar RStudio. Jika rekan saya tadi menjelaskan mengenai teorinya, di sini saya akan melakukan demo terkait dengan dasar-dasar pemrograman RStudio. Baik, sebelumnya di sini saya akan mengirim link dari link download dari Art dan juga Art Studio-nya. Berikut linknya saya kirim di chat. Baik, saya izin melakukan share screen.
Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Jadi pada tampilan awal saat menggunakan RStudio terdiri dari defaultnya terdiri dari 4 jendela, di mana di sini kan cuma terlihat 3 jendela, konsol, environment, dan juga file. Untuk menampilkan menjadi 4 bagian tuh pertama-tama diklik ini file pojok kiri, terus new file, lalu AirScript. Nah, di sini akan muncul menjadi 4 jendela, di mana jendela-jendela tersebut memiliki fungsi yang masing-masing. Seperti yang di pojok kiri ini merupakan fungsi untuk menuliskan perintah, memodifikasi, dan juga menjalankan perintah. Terus di konsol ini merupakan jendela untuk menampilkan output dari perintah yang telah dituliskan di jendela perintah ini. Terus untuk environment sendiri itu berguna untuk menyimpan atau sebagai direktori dari fungsi-fungsi atau variabel yang telah kita definisikan di perintah. Terus berikutnya itu eh, yang terakhir ini, jendela yang terakhir, ini kan terdiri dari file, plot, package, dan sebagainya. Nah, di sini file ini berfungsi sebagai eh, direktori dari eh, file file-file yang ada di perangkat ini. Seperti misalkan ini terdiri dari file-file yang tersimpan di dalam internal perangkatnya ini. Terus juga plot ini merupakan eh, output dari output ketika kita memerintahkan untuk programnya itu membuat suatu plot. Jadi untuk plot ini nanti outputnya tidak muncul di konsol, melainkan di sini di kotak plot. Terus juga package ini untuk melihat package apa saja yang telah terinstall dalam RStudio ini. Terus juga help itu eh, untuk me- mengetahui atau membantu kita dalam saat melakukan coding. Jadi dalam melakukan coding nanti pasti ketika ada melakukan kesalahan, kode error dan sebagainya itu bisa eh, menggunakan fitur ini, help ini nanti. Misalkan min, isi min. Nah, ini nanti di sini ada deskripsi, ada argumen, ada penjelasan-penjelasannya, bahkan ada sampai contohnya juga referensi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari tampilannya. Lalu kan tadi disebutkan bahwasanya di jendela yang kiri ini merupakan tempat kita untuk menuliskan perintah. Jadi misalkan ini saya tulis 5. Nah, ini nanti setelah ini saya hapus dulu. Ini di run, ini ada tulisannya run ini ya. Ini nanti dipencet, diklik. Nah, nanti akan muncul output di sini angka 5. Lalu misalkan saya memerintahkan 5 ditambah 8. Terus di run. Nah, itu akan muncul output 13, yaitu penjumlahan antara 5 dan juga 8. Terus selain itu, eh, juga bisa kita mendefinisikan bilangan tersebut menjadi variabel tertentu. Misalkan A. A ini saya definisikan sebagai, oh ya ini bisa sama dengan, atau bisa tombol seperti ini ya, lambang seperti ini untuk mendefinisikan suatu variabel. Untuk saya biasanya menggunakan tombol yang seperti ini. Jadi misalkan A ini saya definisikan sebagai 1 ditambah 6. Lalu saya run. Nah, terus saya panggil lagi nih fungsi dari A-nya. Nah, nanti akan muncul angka 7. Terus tadi di environment kan ini saya definisikan variabel A. Sehingga A ini akan tersimpan pada environment ini. Jadi environment ini merupakan direktori atau tempat untuk menyimpan dari variabel-variabel yang telah kita buat di dalam eh, ke dalam jendela perintah ini. Selain itu
ini juga bisa digunakan untuk selain penambahan, pengurangan, bagi kurang, juga bisa misalkan log ini log 100 misalkan. Ini di run. Nah, akan ketemu ini. Nah, tapi di sini ada beberapa banyak dari perintah log ya, ada yang log dengan bilangan basis 10. Ini kalau basis 10, 100 ini. Nah, maka akan menghasilkan nilai 2. Jadi jika menggunakan fungsi log ini, kita perlu mendefinisikan bilangan atau bilangan basis setelah angka, misalkan 100 bilangan basisnya 2, lalu bilangan basisnya 10, lalu kan itaran, nah akan menghasilkan nilai yang sama dengan fungsi yang ini log 10 100 ini. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya saya menggunakan file yang telah saya persiapkan. Jadi ini untuk membuka filenya bisa pencet file, terus open file, terus ini file yang telah saya siapkan dasar-dasar RStudio. Nah, ya jadi pembahasan pertama mengenai pengenalan RStudio. Jadi ini kenapa kok ada tanda-tanda, saya kasih tanda pagar. Jadi tanda pagar di sini merupakan komentar. R tersebut akan diabaikan oleh R. Jadi programnya ini nanti tidak akan menjalankan eh, perintah apapun, sebab eh, perintah komentar ini memang diabaikan oleh pemrograman R. Nah, yang pertama mungkin dimulai dari penginstalan package atau paket, di mana package ini adalah kumpulan suatu script yang umumnya berupa function atau data yang dapat digunakan untuk eh, melakukan kebutuhan tertentu sesuai dengan perintah yang akan kita buat. Nah, untuk menginstal package-nya itu bisa menggunakan perintah berikut: install.package ggplot2, lalu kita run. Nah, ini seperti ini sebenarnya package-nya udah ada. Jadi akan ada muncul warning gini, apakah ingin tetap melanjutkan atau tidak? Jika ya, klik yes. Nah, ini proses untuk penginstalan paketnya ini mungkin agak lama. Terus selain menggunakan perintah install package ggplot ini juga bisa melalui sini di package ini lalu diinstal. Nanti akan kita ketikkan dengan sesuai dengan paket yang akan kita inginkan. Itu. Mungkin nunggu dulu waktu untuk menginstal package-nya. Mungkin langsung saya lanjutkan ke sembari menunggu instalisasi dari paket ini. Saya lanjutkan ke dalam pembahasan selanjutnya ini mengenai dalam tadi kan di help ini kan ada banyak bagiannya, ada description, argumen, dan lain sebagainya. Nah ini untuk mencari bantuan ini, selain memencet help lalu menggunakan cari di sini, misalkan min, juga bisa menggunakan perintah seperti ini, help, lalu sum atau min, seperti eh, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan di sini min, lalu di run, Ini punya ini ya, kita run. yang punya apa? Ya, iya. Nah,
Ini dalam melakukan instalasi paket ini emang makan waktu yang eh, agak lama ya, ini udah jalan. Nah, setelah paket terinstall ini, baru kita bisa mengaktifkan paket yang ada yang setelah kita install tadi. Misalkan ini ggplot 2. Ya, ini kita run. Nah, ini paket ggplot 2 udah aktif. Tadi kan saya jelaskan kalau selain menginstal menggunakan perintah install package ini juga bisa melalui ini kalau package install lalu eh, menuliskan nama package-nya misalkan ggplot 2. Nah, ini nanti dipencet lalu install. Seperti itu. Kemudian untuk mencari bantuan, misalkan ini kita terdapat kesalahan dalam menuliskan fungsi min, sehingga kita bisa menuliskan perintah help terus min nanti akan dibawa ke dalam help lalu di sininya min atau bisa menggunakan yang ini tadi min. Terus in example kan di sini tuh terdapat banyak ya, ada description, argumen, value dan lain sebagainya. Nah, ini bisa langsung loncat ke contoh misalkan example min. Single min. Nah, nanti itu akan langsung ke eh, contoh-contohnya dari minnya ini. Nah, seperti ini contohnya. Yaitu sama dengan yang ada di sini ya. Terus selanjutnya itu kita membuat suatu variabel baru bernama B, di mana B ini berisikan 10 bilangan random yang berdistribusi normal. Saya run, terus saya tampilkan. Nah, di sini akan muncul bilangan-bilangan random dan bilangan tersebut berdistribusi normal berjumlah 10 bilangan. Nah, ini di sini tuh merupakan plotnya ya. Kalau misalkan kita ingin membuat plot atau grafik itu bisa menggunakan ini perintah plot. Terus juga setelah itu data yang ingin kita plotkan itu data apa? Misalkan data yang ini tadi, yang B tadi, saya run. Nah, kan muncul di sini kan di bagian plot akan muncul sesuai dengan angka-angka yang ada di sini, min 0,92 sampai min 1,5096. Terus misalkan menggunakan plot sinus juga bisa, ataupun plot cosinus. Nah, eh, berikutnya, kan tadi secara awal penjelasan materi tadi, saya kan bahwa R itu bisa digunakan sebagai alat hitung atau kalkulator. Nah, ini juga seperti yang dicoba di awal tadi, bahwa ini misalkan 2 tambah 3 kali 5. Nah, itu programnya bisa langsung menghitung hasilnya. Ataupun begini, 2 tambah 3 kali 5 akan menghasilkan angka yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Nah, selain itu juga bisa menggunakan akar pangkat ya, menggunakan perintah sqrt atau square root. Ini merupakan akar pangkat 2. Nah, hasilnya akan sesuai dengan perintah yang telah kita tuliskan. Selain itu juga bisa log dengan bilangan basis 10 ataupun nah kalau seperti ini log 81,3 ini merupakan log dari 81 dengan bilangan basisnya itu 3. Taran. Nah, menghasilkan angka 4. Nah, terus di sini juga bisa untuk menghitung sinus cosinus juga ya. Ini sinus 30 sekitar sekian 0,98. Terus ini sin pi per 6. Nah,
program R ini mendefinisikan P sebagai eh, suatu bilangan yang mempunyai angka 180 derajat. Jadi ketika menuliskan sin Pi per 6 itu akan menghasilkan nilai setengah atau 0,5. Sini misalkan cos 60, 0,95. Terus ini cos Pi per 3 yang artinya berarti kan Pi 180 derajat bagi 3. Nah, ini akan menghasilkan angka yang sama antara ini sama dengan cos 60 derajat dan ini sama dengan sin 30 derajat. Ini ini bukan derajat ya, ini bilangan biasa. Jadi sin 30, sin 60. Terus bagaimana jika dihadapkan dengan kasus seperti berikut? Ini kita run. Nah, ini akan terdapat programnya itu tidak akan menjalankan perintah ini karena kenapa? Karena dapat error. Errornya itu karena kurang ditutup gini kan. Nah, harusnya ditutup gini, tapi kalau misalkan dihadapkan dengan kasus error seperti ini, nah di konsol ini akan menghasilkan tanda plus ini. Tanda plus ini jika dilakukan run, nah akan muncul seperti ini. Terus bagaimana? Jadi ketika kita akan melakukan running itu pastikan di sini akan muncul tanda lebih dari atau tanda biasanya disebut dengan komen. Jadi harus tandanya seperti ini agar output yang keluar itu sesuai dengan yang apa yang kita perintahkan dan tidak jadi error. Ah, lalu ini terkait pembentukan variabel baru seperti yang saya coba tadi. Misalkan A didefinisikan sebagai 5, lalu saya run. Nah, sini akan eh, muncul output 5 sesuai dengan yang telah didefinisikan sebelumnya. Terus misalkan di sini ini tanda bintang ini maksudnya kali. A dikali 10 di run, nah, maka akan menghasilkan angka 50, yaitu 5 kali 10. Terus di sini juga bisa mendefinisikan variabel itu dari variabel yang telah dibuat. Misalkan A ini kan sudah didefinisikan sebagai 5. Lalu saya membuat variabel baru bernama B, di mana B ini merupakan nilai A ditambah 3 kali 2. Jadi nanti nilai B akan menghasilkan angka 11. Nah, selain itu R itu juga bisa membuat variabel dari fungsi variabel itu sendiri. Misalkan ini kan A tadi sudah didefinisikan sebagai 5. Lalu lalu di sini saya mendefinisikan ulang fungsi A ini yang bernilai A ditambah 6 di fungsi yang telah saya definisikan ini dimasukkan ke sini lalu ditambahkan angka 6. Nah, terus saya run hasilnya 11. Jadi fungsi A yang tersimpan di direktori sekarang adalah bernilai 11, bukan lagi 5. Sebab fungsi yang sama itu jika dipanggil ulang menggunakan perintah yang berbeda akan yang tersimpan hanya yang fungsi yang didefinisikan paling akhir. Terus ini juga seperti ini, contohnya B itu bernilai saya definisikan sebagai B-9. Dan ketika saya run, akan menghasilkan angka 2. Nah, selain untuk menampilkan data, selain menggunakan misalkan A gini, selain di run gini juga bisa print dalam kurung A. Nah, akan menghasilkan angka 11. Terus berikutnya mengenai pemeriksaan direktori. Dalam memeriksa direktori apa saja yang pernah kita buat itu, di sini programnya menggunakan fungsi ls, terus dalam kurung gini, di run, maka akan memunculkan direktori yang berupa variabel-variabel atau nilai yang telah kita definisikan pada program-program sebelumnya ini. Di sini ada A, B, X,
A dan B untuk sementara. Untuk yang X dan M ini tadi belum. Terus misalkan kita ingin menghapus suatu variabel dari di direktori. Misalkan variabel A saya hapus, bisa menggunakan perintah remove. Remove atau rm sama. Saya pencet. Nah, ini variabel di sini A-nya udah hilang. Jadi tinggal B saja. Terus ini misalkan saya pencet lagi. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena variabel A ini kan udah dihapus dari direktori menggunakan fungsi yang atasnya ini remove A. Jadi ketika A ini dipanggil itu udah nggak bisa, not found, tidak ditemukan sebab udah dihapus. Lalu di sini juga bisa menghapuskan semua variabel di direktori itu secara menyeluruh sekaligus menggunakan fungsi rm list sama dengan ls. Jadi dihapus, nah maka bersih di direktori ini, bersih, tidak ada file apapun, tidak ada variabel atau nilai apapun yang telah didefinisikan. Nah, berikutnya itu membuat vektor. Membuat vektor ini di sini bisa menggunakan perintah seperti ini ya, C. Terus ini nilainya, nilainya ini terserah 1, 3, 5, misalkan 4. Nah, nanti akan muncul vektor, nanti akan muncul bilangan 1, 3, 5, dan juga 4. Terus ini akan membuat lagi. Nah, ini 1.215-nya maksudnya apa? Maksudnya ini memerintahkan program ini untuk membuat bilangan dari 1 sampai dengan 15 secara berurutan. Menggunakan daripada menuliskan 1, 2, 3, sampai 15 kan mending. Nah, si program ini menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu 1.215. Jadi nanti akan menghasilkan output seperti berikut. Terus ini juga bisa menggunakan RStudio itu mendefinisikan F dan T sebagai false dan true. Jadi misalkan ini membuat seperti ini, nah maka outputnya akan false, true, true, dan juga false. Akan tambah satu lagi, eh, true, ET, nanti akan muncul true. Terus berikutnya adalah fungsi rep. Ini digunakan sebagai repetisi, di mana bilangan yang akan diulang itu antara min 2 sampai dengan 2, dan diulangnya itu sebanyak 100 kali. Jadi ketika di run, akan menghasilkan bilangan-bilangan min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini akan diulang sebanyak datanya ini mencapai 100. Sebanyak 100 kali. Terus eh, yang kedua, sekuen ini berfungsi untuk menggunakan menuliskan perintah kita membuat bilangan berapa sampai berapa. Lalu nanti juga bisa digunakan untuk menginginkan berjarak berapakah bilangan tersebut. Misalkan bilangan berikut, ini kita akan membuat bilangan dari 1 sampai dengan 100, di mana bilangan tersebut berjarak atau berselisih 5. Jadi jika di run, nah akan muncul seperti berikut. 1, 6, 11, 16. Jadi akan setiap bilangannya itu akan memiliki jarak sebanyak 5 atau memiliki selisih sebanyak 5. Misalkan ini saya rubah jadi 2. Nah, jadi beda antara bilangannya ini sebanyak 2. Terus berikutnya, kita membuat, selain itu, kita juga bisa membuat menggunakan fungsi ini, assign. Terus ini fungsinya kita definisikan namanya, misalkan VC3, di mana bilangan tersebut bernilai 1 sampai dengan 100 dan memiliki beda atau selisih itu 5. Jadi ketika di run dan kita panggil fungsi VC3, nah maka akan menghasilkan bilangan yang sama dengan sekuen ini.
Atau misalkan kita buat lagi, saya copy. Ini saya buat selisihnya 2. Ini misalkan VC4. Terus kita panggil fungsi VC4-nya. Nah, kita run di sini. Dan juga VC4-nya kita run, jalankan. Nah, output tersebut akan sama dengan perintah ini, sec 1 100,2, 1 sampai 100,2. Nah, terus berikutnya kita bisa membuat juga selain angka, kita juga bisa membuat karakter atau string, data yang bertipe string. Misalkan ini saya membuat Kabupaten Kap Madiun, Jawa Timur. Saya beri saya beri variabelnya itu sebagai DOM. Saya run, terus nah itu akan tersimpan di direktori ini. Lalu saya run ini DOM-nya. Nah, maka outputnya akan muncul seperti berikut. Kap Madiun, Jawa Timur. Nah, terus untuk memisahkan, misalkan antara elemen 1 dan elemen 2 itu akan dipisahkan dengan suatu tanda itu bisa menggunakan perintah berikut. Paste DOM1 itu maksudnya eh, di variabel DOM pada elemen yang ke-1, nilai elemen pertama pada variabel DOM, terus nilai eh, elemen kedua pada variabel DOM, lalu akan dipisahkan dengan angka koma. Misalkan kita di sini mencoba dulu DOM. Nah, DOM1 ini maksudnya elemen pertama dari variabel DOM. Kita run. Nah, muncul Kabupaten Madiun sesuai dengan yang kita definisikan sebelumnya. Terus DOM2, maka akan muncul Jawa Timur. Nah, ketika menuliskan perintah tersebut dan kita save ini separator atau pemisahnya, saya menggunakan koma. Jadi ketika di run akan muncul sebagai berikut Kabupaten Madiun, koma Jawa Timur. Jika em, pemisahnya tersebut menggunakan, saya ganti tanda strip misalkan, terus saya run, nah maka outputnya akan seperti berikut Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, berikutnya bagaimana jika ini kabupaten dan juga Kap dan Madiunnya ini saya pisah seperti ini. Kap Madiun Jawa Timur. Misalkan saya beri nilai baru yaitu DOM 1, DOM 2 misalkan. Terus saya run DOM 2. Nah, maka outputnya seperti berikut. Kap Madiun Jawa Timur. Nah, ini sama jika DOM 1 dan DOM 2 dipisahkan dengan jika elemen ke-1 dan kedua pada variabel DOM itu saya pisahkan dengan angka tanda koma, maka ketika di run adalah sebagai berikut. Nah, Kap Madiun, ini DOM, maaf ini DOM 2, DOM 2, maka ketika di run, nah Kap, koma Madiun. Sebab ini kan elemen pertamanya bernilai Kap, dan elemen keduanya bernilai, atau indeks keduanya bernilai Madiun. Hal yang sama terjadi ketika tanda tersebut diganti dengan titik. Misalkan seperti ini. Tanda separatornya menggunakan tanda titik ketika di run, maka akan muncul seperti ini. Kap, titik, terus Madiun. Seperti itu. Berikutnya, ini mengenai length dan sum ya. Jadi ini untuk melihat atau mengukur suatu bilangan dalam vektor atau dalam matriks. Nah, misalkan ini saya akan membuat suatu nilai bernama M yang didefinisikan sebagai bilangan 1 sampai 15 dan juga 6 sampai 20. Nah, ketika saya run, maka akan muncul output sebagai berikut. Jadi outputnya ini merupakan bilangan yang bernilai
1 sampai dengan 15, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15, lalu juga 6 sampai 20, 6, 7, 8 secara berurutan. Terus, nah, leng M ini berfungsi untuk mengetahui jumlah ada berapa data sih atau berapa bilangan di dalam fungsi di dalam variabel M ini. Jadi, dengan menggunakan leng ini kita akan mengetahui bahwa di dalam data ini terdapat ini 30 bilangan. Terus untuk menghitung bilangan tersebut secara otomatis juga bisa menggunakan fungsi ini sum M. Ketika kita run, nah maka muncul angka ini jika dijumlahkan akan berjumlah 315. Selain itu juga bisa digunakan untuk mencari katakanlah rata-ratanya dengan menggunakan min variabel M. Ketika di run, muncul 10,5, di mana 10,5 ini merupakan rata-rata dari angka-angka yang ada di sini. Nah, berikutnya untuk membuat fungsi ya, ini sama seperti tadi mendefinisikan suatu fungsi atau variabel bernama D, yaitu bernilai 3, 4, dan juga 5. Nah, fungsi D ini bisa kita cari rata-ratanya menggunakan perintah min terus dalam kurung D. Jadi ketika di run akan menghasilkan angka outputnya itu 4, di mana 4 ini merupakan rata-rata dari 3, 4, dan 5. Nah, untuk membuktikan apakah program ini benar dalam melakukan penghitungan, jadi sini mencoba ini misalkan angka 3, 4, dan juga 5 ditambahkan dan dibagi dengan 3. Saya run, nah akan menghasilkan angka yang sama dengan ketika kita menuliskan perintah min. Dan itu juga bisa digunakan untuk mencari median. Terus akan bertemu dengan angka 4, varian, standar deviasi. Ini maaf ini D. Median dari D 4, terus varian dari D sebanyak 1, terus standar deviasi dari D sebanyak bernilai 1. Ini saya ganti dulu. Terus juga range dari D sebanyak 3 dan juga 5. Terus square root ini merupakan akar dari bilangan-bilangan yang ada di fungsi D atau variabel D 3, 4, 5. Jika diakarkan maka bilangannya akan seperti berikut. Ini akar 3, akar 4, dan juga ini akar 5. Lalu juga bisa menjumlahkan 3 bilangan tersebut secara langsung dengan fungsi sum. Terus juga bisa menghitung nilai dari sinus dan juga kosinusnya. Sinusnya dari fungsi D ini adalah seperti ini. Ini sinus 3, sinus 4, dan ini sinus 5. Terus jika cos, nah ini cos 3, cos 4, ini cos 4, dan ini cos 5. Terus juga bisa gunakan untuk mencari log dari D. Ini akan menghasilkan log masing-masing dari bilangan yang ada di D. Nah, yang berikutnya itu mengurutkan bilangan tersebut. Berhubung ini angkanya sudah urut 3, 4, 5, jadi bilangannya outputnya akan sama dengan bilangan yang telah telah didefinisikan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya eh, menggunakan eh, R digunakan untuk membuat faktor, di mana faktor ini merupakan representasi dari variabel kategorik. Dalam suatu faktor itu tidak hanya mengandung nilai yang terkait dengan variabel kategorinya, tapi juga memungkinkan untuk pada setiap levelnya yang ada dalam variabel tersebut. Meskipun level tersebut tidak muncul dalam data. Misalkan kita membuat
faktor 1 sampai 3. Nah, akan muncul berapa faktor 1 sampai 3. Terus untuk levelnya ini akan, jika tidak ditulis, maka akan mengikuti dari faktornya ini. Terus misalkan kita menuliskan levelnya 1 sampai 5. Nah, maka level yang akan muncul pada output itu sebanyak 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Selain itu, levelnya selain menggunakan bilangan numerik juga bisa menggunakan eh, string ya, data bertipe string seperti ini. Misalkan label ini bukan lagi level tapi label namanya. Misalkan faktor 1 sampai 3 labelnya ABC ketika di A, B, dan juga C jika di run. Nah, maka akan faktornya ini akan berisi atau akan memunculkan output A, B, dan C, di mana 1 sampai 3 ini akan diambil dari labelnya ini. Terus akan faktor 1 sampai 4. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena antara label ini, jumlah label dan juga jumlah faktor ini memang diharuskan untuk sama. Kayak misalkan, jadi ini 1 sampai 2 tidak diperkenankan. Akan diperkenankan jika C-nya ini dihapus, sehingga ini labelnya hanya 2, dan juga nilai yang akan dimunculkan juga akan cuma 2. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah ini ya, AB. Lalu berikutnya, eh ketika faktornya ini ditambah, ketika faktornya 1 sampai 4, maka di labelnya ini juga akan harus didefinisikan sebanyak 4 label. Nah, misalkan ini tak saya tambah dengan bilangan dengan nilai bertipe string dan bernilai D. Nah, maka akan muncul levelnya A, B, C, D, dan juga nilainya pun A, B, C, D juga. Nah, selain itu juga bisa, dan faktor ini juga bisa menggunakan fungsi repetisi, menggunakan rep ini ya, rep, di mana nilainya itu high, medium, dan juga low. Time 10 ini menandakan bahwa nilai tersebut akan diulang sebanyak 10 kali. Kehadiran. Nah, maka akan muncul high, medium, dan juga low sebanyak 10 kali. Jadi ini kan ada 3, high, medium, dan juga low, dan diulang 10 kali, jadi akan menghasilkan output itu bilangan sebanyak 30, 3 kali 10. Nah, terus dari type ini juga bisa kita definisikan sebagai faktor. Nah, nanti akan muncul levelnya ini, high, low, dan juga medium. Lalu berikutnya, selain menggunakan faktor, fungsi, dan lain sebagainya, ini juga bisa digunakan untuk membuat metrik. Di mana metriknya ini, di sini misalkan saya definisikan sebagai I yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. N row ini maksudnya banyak baris. Banyak barisnya itu saya menginginkan 2, dan kolomnya saya menginginkan 3. By row-nya ini false. Apa bedanya by row false sama true? Nah, mungkin dari outputnya. Nah, ini kan outputnya metrik 3 kali 2 dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau by row false ini artinya data tersebut akan diurutkan secara kolom, karena eh, di sini by row-nya ditulis false, sehingga perintah yang akan dijalankan ada angka-angka ini akan diurutkan secara menurun atau berdasarkan kolom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus misalkan bagaimana jika kalau pada berikut by row-nya true. Saya definisikan menjadi fungsi bernama J, cairan. Nah, ketika ditampilkan maka akan berbeda. Sini diurutkannya by row atau by baris menyamping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, eh, lalu bagaimana defaultnya? Defaultnya kalau kita tanpa menulis by row-nya ini, maka akan secara default
ini kan row-nya 3 jadi barisnya 3, kolomnya 2. Ini secara default itu akan by row-nya itu akan bernilai false untuk yang di perintah ini metrik secara by row akan secara default akan by row-nya itu akan bernilai false jika tidak didefinisikan. Nah, selain operasi bilangan, di sini juga bisa digunakan sebagai operator matriks. Misalkan ini I tambah J. Nah, I tambah J ini akan menghasilkan output yaitu pertambahan dari metrik I dan juga metrik J. Lalu I kurang J itu metrik I dikurangi metrik J. Nah, bernilai seperti berikut. Terus, nah ini T ini maksudnya transpose dari metrik I. Jadi metrik I ini jika ditranspos hasilnya seperti berikut. Terus ini menggunakan perkalian metrik. Nah, perkalian metrik ini merupakan beda dengan perkalian biasa, Kak. Kalau perkalian metrik ini harus menggunakan ini type function atau fungsi eh, pipa ini. Jadi I di I tanda persen kali tanda persen terus J. Jadi ketika di run maaf ini, nah antara I dan J ini juga tidak bisa sembarangan nyali. Kalau misalkan ini kan metrik 2 kali 3 dan metrik J juga 2 kali 3, jadi metrik tersebut tidak bisa dikali. Hal tersebut bisa dikali ketika metrik I bernilai 2 kali 3 dan metrik J-nya berukuran 3 kali 2. Kayak misalkan ini metrik L kan saya definisikan sebagai metrik 3 kali 2. Jadi nanti metrik I bisa dikalikan dengan metrik L. Ya kan ini saya ganti L atau saya tambahkan aja I kali L. Saya definisikan sebagai K2 misalkan. Nah, ketika saya run dan saya tampilkan variabel K2, maka akan muncul metrik 2 kali 2, yang dimana ini merupakan perkalian metrik I dan juga metrik L. Terus ini merupakan kalau misalkan tanpa menggunakan persen-persen ini, hanya menggunakan tanda bintang, itu akan mengalihkan metrik elemen-elemen yang berada dalam metrik. Misalkan ini I kali J dan ini kita sekarang. Nah, ini 1 merupakan perkalian dari 1 kali 1. Terus 6 merupakan 2 kali 3 dan lain sebagainya. Lalu untuk mencari inverse metrik, apalagi metrik yang lebih dari 2 kali 2, misalkan 3 kali 3, 4 kali 4 itu kan kalau secara manual memang lama. Jadi menggunakan pemrograman R ini bisa langsung ketemu metrik dari yang telah kita buat. Misalkan ini K2 misalkan. Metrik dari K2. Nah, seperti berikut. Bagaimana kalau metrik K? Metrik K itu akan error sebab K ini bukan merupakan bukan metrik persegi. Syaratnya harus metrik persegi agar bisa di-inverse. Nah, lalu kita bisa menambahkan suatu nilai pada kolom. Misalkan ini pada metrik I, saya panggil dulu metrik I, kan bernilai seperti berikut, akan saya tambahkan nilai 211. Nah, itu menggunakan fungsi seperti berikut, cbin I terus koma C. Nah, ini nilai yang akan kita tambahkan, yaitu misalkan 211 ketika di run. Nah, I saya panggil dulu. Nah, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 21.
Nah, maka akan muncul metrik berukuran bernilai 2 dan juga 1 pada kolom ini. Kolom ini jadi akan membentuk metrik M ini akan membentuk atau menambah satu kolom lagi yang berisikan 2,1. Terus ketika ingin menambahkan baris gunakan R-bin. Ini row bin kehadiran, maka program Swift akan menambahkan 211 ke dalam metrik I tadi. Terus ini dim I ini merupakan dimensi dari I. Nah, 2,3. And row ini merupakan yang ini artinya metrik I ini memiliki dimensi 2 kali 3. Terus and row ini merupakan jumlah baris yang ada di metrik I, yaitu 2. Terus and col ini merupakan banyaknya kolom. Row sum ini sebanyak jumlah setiap kolom di metrik I. Terus min I, nah ini rata-ratanya 3,5. Rata-rata dari metrik I. Dari ini jika dirata-ratakan sebanyak 3,5. Terus, nah ini ada buktinya. Kalau seperti ini kan misalkan A, ini merupakan penjumlahan dari metrik I pada kolom pertama. Seperti ini. Nah, kan rata-ratanya akan 1,5. Terus yang B juga seperti itu, kan rata-rata 3,5 dan C sama. Lalu fungsi D ini merupakan kumpulan dari 1,5, 3,5 dan apa ini? Dan juga 5,5. Cocok dengan pemrograman pada R ini. Terus berikutnya Raumin. Raumin ini merupakan rata-rata untuk setiap baris pada matriks I. Ini kan saya menuliskan I. Nah, ini baris pertama itu memiliki rata-rata 3 dan baris kedua memiliki rata-rata 4. Sum diak 5, determinan metrik I. Nah, determinan ini harus merupakan square metrik atau metrik persegi. Ini kan yang metrik persegi tadi kan ini ya K2. K2 jadi ini kalau nggak persegi nggak bisa. Jadi harus K2. Nah, determinan 36. Terus membuat list ini merupakan vektor terurut dari sekumpulan komponen, di mana setiap komponennya ini dapat berupa sembarang bilangan objek, vektor, metrik, data frame, ataupun list tersendiri. Jadi contohnya berikut, saya menggunakan mendefinisikan variabel mylist, dan fungsinya ini list I, J, di mana ini metrik I, metrik J, dan metrik K, metrik L. Ketika saya run, ini K2. Kehadiran. Nah, maka akan menunjukkan ini metrik I, metrik J, angka 5, angka 6, terus ini suatu karakter bernilai 7, terus ini K2, metrik K2, dan juga ini metrik L. Nah, mungkin terus yang berikutnya adalah membuat data frame. Data frame ini merupakan sekumpulan data atau matriks yang memiliki nama di atas kolomnya. Nah, cara membuatnya gimana? Cara membuatnya itu kurang lebih sama. Di sini akan mendefinisikan dulu fungsi X sebagai bilangan yang bernilai 11, 12, 14, dan Y 19, 20, 21, dan juga Z berisi bilangan 10, 9, dan juga 7. Nah, cara membuat data frame-nya itu adalah seperti berikut perintahnya. Data frame X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini sebelumnya telah didefinisikan di sini. Jadi ketika di run, nah, maka akan muncul X, Y, dan juga Z. Jadi metriknya ini memiliki nama di atas kolomnya. Selain itu juga bisa menggunakan perintah berikut data frame X 11, 12, 14, Y 19, 20, 21, Z 10, 9, 7. Jadi hanya menggunakan satu perintah saja. Nah, akan mendapatkan keluar output yang sama.
Terus ini memanggil isi kolom X pada variabel T, pada metrik T, sekarang. Nah, ini akan ditampilkan kolom X saja, ini kolom Y, dan ini kolom Z. Nah, masing-masing nanti bisa dihitung menggunakan fungsi berikut, yaitu rata-ratanya, sumnya, dan lain sebagainya. Lalu ketika diplotkan maka akan muncul sebagai berikut. Nah, jika ingin mengezoom ini bisa di-zoom. Terus berikutnya contoh kedua itu ada ini variabel modal, head modal. Nah, head ini merupakan memunculkan 6 data teratas. Ini kan 2, 4, 7, 10, 4, 5 itu adalah 6 data teratas. Sedangkan tail modal ini merupakan 6 data terakhir. Ini ada pendapatan. Nah, ketika saya akan membuat variabel data ini yang berisikan modal dan juga pendapatan. Nah, kami coba berikut. Ini modal, ini pendapatan. Lalu misalkan ingin membuat kolom baru bernama untung, di mana saya definisikan untung itu sebagai pendapatan dikurangi modal. Jadi di sini menggunakan fungsi cbin data dan juga untung untuk menambahkan kolom untung ke dalam matriks eh, yang telah dibuat tadi. Saya definisikan dengan nilai data 2, lalu ketika saya run, nah maka akan muncul matriks atau kolom untung yang dimana untung ini merupakan operasi pengurangan dari pendapatan dan juga modal, dikurangi modal. Nah, ini kan untuk menambahkan kolom. Kalau untuk menambahkan nilai pada suatu baris metrik ini bisa menggunakan rbin ini. Misalkan A374, rbin ini nah ini merupakan fungsi rbin, di mana data 2 ini adalah data yang terbaru, data metrik terbaru, dan A ini merupakan fungsi nilai yang akan ditambahkan. Nah, maka 3, 7, dan juga 4 akan muncul di baris yang paling akhir. Lalu yang berikutnya terkait dengan ekspor data. Misalkan ini akan di sini saya akan membuat variabel berupa bilangan random berdistribusi normal dengan fungsi rnorm sebanyak 1000 bilangan. Jadi ketika di run, saya definisikan sebagai data 3, terus ketika saya munculkan data 3-nya, akan muncul sebagai berikut. Nah, ini juga biar tidak banyak-banyak bisa menggunakan perintah head ini ya. Kita head data 3, nah akan muncul 6. Jika menggunakan view data 3 juga bisa untuk menampilkan datanya dengan lebih jelas. Nah, datanya akan muncul seperti ini nanti. Atau mungkin data uh, misalkan data 2. Nah, maka data tersebut akan muncul ke dalam jendela baru. Lalu set sheet. Nah, set sheet ini merupakan fungsi yang mengatur bilangan acak yang dibagikan itu sama. Jadi bilangan acak yang dibagikan itu biasanya mesti beda-beda terus. Jadi biar sama, gunakan fungsi ini set sheet. Misalkan data 4 berisi bilangan acak sebanyak 1000 ya di head data 4. Nah, ini akan menunjukkan bilangan seperti berikut. Jadi bilangan tersebut akan sama terus jika dibangkitkan jika dibangkit lagi akan memiliki nilai yang sama. Walaupun bilangan tersebut random dan acak, dengan menggunakan ini angkanya terserah, ini mau 123 atau 1000 juga boleh. Nanti angka yang muncul akan sama dengan angka yang dibangkitkan pertama tadi. Terus ini tail juga untuk menampilkan 6 bilangan terakhir. Berikut. Nah, misalkan ini untuk membangkitkan, misalkan ini saya ganti D gitu.
D, download. Nah, D, download. Terus misalkan saya data 41.csv. Ini sebentar ini harus di download. Hari ini data 4 akan di, mohon maaf ini berhubung perangkat yang saya gunakan itu eh, berbeda dengan yang saya telah siapkan. Jadi untuk membandingkan data format CSV ini pada intinya ini merupakan data direktori di mana kita menyimpan ingin menyimpan data tersebut. Kayak di yang telah saya buat itu saya ingin menyimpan di folder D, OK, kuliah semester 7 magang, dan data tersebut saya namai dengan data 42.csv. Hal tersebut sama juga dengan eh, data yang berformat TXT seperti berikut. Nah, jadi ini nanti akan datanya itu akan tersimpan pada file yang telah di direktori yang telah didefinisikan tersebut. Eh, mungkin sekian penjelasan dari saya. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Langkah atas pemaparannya. Luar biasa sekali materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Rumana dan Mas Langkah. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dipersilakan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, dapat melalui kolom chat ataupun langsung dengan melakukan raise hand. Dipersilakan bagi Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Baik, untuk Ibu Shinta Devi bisa dipersilakan. Baik, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, saya ingin menanyakan, tadi di penjelasan terdapat dua software yang perlu diinstal, yaitu R dan R Studio. Apakah perbedaan dari dua software tersebut? Apakah software tersebut harus terinstall semuanya atau boleh memilih salah satu saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk Mbak Rumana dan Mas Langkah, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta Dewi tadi terkait dengan perbedaan antara R dan juga R Studio dan apakah kedua aplikasi tersebut harus diinstal seperti berikut. Eh, Perbedaan antara R dan juga R Studio itu terletak pada tampilannya atau user interface-nya, di mana R Studio ini merupakan bentuk populer dari program bahasa R yang lebih nyaman digunakan apabila jika dibandingkan dengan eh, fungsi R yang merupakan basic dari R Studio ini. Jadi R Studio ini memudahkan
pengguna dalam melakukan pemrograman, baik itu secara tampilan dan juga RStudio ini eh, memungkinkan pengguna itu untuk melakukan catatan rutinan menggunakan R Markdown. Selain itu juga bisa digunakan untuk membuat website menggunakan RShiny. Terus eh, RStudio juga memiliki tampilan yang lebih lengkap dan juga lebih terstruktur yang dapat memudahkan proses analisis dan pengolahan data. Bisa dibilang RStudio ini mempermudah pemakaian program R. Nah, lalu apakah RStudio dan R ini wajib diinstal dua-duanya? Nah, jika ingin menggunakan R itu tidak perlu menginstal RStudio. Namun jika ingin menggunakan RStudio harus menginstal aplikasi R terlebih dahulu. Jadi perumpamaannya itu seperti R ini seperti kerangka mobil dan juga mesinnya. Dan RStudio ini merupakan kerangka luar dan juga interiornya. Eh, jadi pengguna itu tidak akan bisa menggunakan mobil tanpa mempunyai kerangka luar dan juga dashboardnya saja, harus sama mesinnya dan lain sebagainya. Seperti berikut. Jadi untuk menggunakan RStudio itu memang harus menginstal R terlebih dahulu. Tapi jika ingin menggunakan R tidak harus menggunakan RStudio. Mungkin eh, berikut jawaban dari saya. Baik, Mas. Sudah paham. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, ada pertanyaan lewat chat Zoom. Izin saya membacakan. Saya Hamidatun Rohmah, izin bertanya, jika fungsi dan tujuannya dalam RStudio sama dengan SPSS, kenapa harus menggunakan RStudio? Padahal SPP jauh lebih mudah penggunaannya tanpa memerlukan sintaks atau kode dalam analisis data. Untuk Mbak Rumana dan Mas Langkah, dipersilakan menjawab. Baik, saya izin menjawab. Jadi kenapa harus RStudio? Kenapa enggak SPSS? Padahal SPSS lebih mudah untuk digunakan. Jadi kalau RStudio itu memiliki fungsi yang lebih banyak dibandingkan SPSS. Jadi dalam pengembangannya itu RStudio tidak hanya terbatas untuk melakukan pengolahan data, tapi juga bisa digunakan untuk membuat dan update report rutin menggunakan R Markdown, kemudian juga membuat website seperti yang dikatakan rekan saya tadi, bisa membuat website melalui RShiny dan sebagainya. Kemudian kalau RStudio sendiri itu bersifatnya open source dan gratis, sedangkan kalau SPSS itu merupakan software berbayar dan ya mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin bagaimana untuk penanya atas jawaban saya? Baik, Mbak, dapat dimengerti. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan di chat Zoom, yaitu apakah RStudio bisa mengambil data yang tersimpan pada Google Drive, misalnya file Excel yang tersimpan pada Google Drive? Untuk Mbak Rumana dan Mas Langka, dipersilakan untuk menjawab. Sebentar, mungkin saya izin berdiskusi dengan rekan saya.
Izin menjawab pertanyaan yang ada di chat ini. Apakah Studio ini bisa mengambil data yang disimpan pada Google Drive, misalnya itu seperti Excel yang pada Drive. Nah, pada dasarnya aplikasi RStudio ini merupakan aplikasi yang offline atau yang tidak membutuhkan internet kecuali dalam menginstal package. Nah, jadi untuk mengakses Google Drive ini kan tentunya diperlukan internet. Jadi sejauh yang pernah kami coba itu belum belum mendukung untuk mengambil data dari Google Drive. Nah, sebagai alternatifnya, jadi misalkan file Excel ini dari Google Drive-nya di-download dulu dan disimpan ke dalam direktori lokal dari perangkatnya ini, lalu nanti akan diimport di AR-nya ini. Jadi diimportnya itu melalui direktori lokal komputer, kan tidak langsung melalui Google Drive ini. Mungkin apakah sudah terjawab? Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan membacakan pertanyaan kembali pada chat Zoom. Izin bertanya Mbak Rumana dan Mas Priya, bisa minta tolong didemokan contoh running data penelitian menggunakan R atau RStudio? Untuk Mbak Rumana dan Mas Langkah bisa dipersilahkan. Izin, mungkin untuk running data penelitian ini bebas ya, maksudnya yang pernah saya lakukan di kampus gitu ya. Sebentar. Mungkin saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Baik. Jadi ini mungkin contoh yang lumayan advance. Jadi ini untuk tugas saya menggunakan fungsi ekonomi untuk SFA. Jadi di sini ada library, library ada library Frontier, Excel, DPLYR, PLM dan lain-lain. Saya mungkin akan running. Mungkin untuk running library-nya membutuhkan sedikit waktu. Baik, ini berarti sudah terpanggil semua library-nya. Kemudian saya akan memanggil data dari directory ini, tingkat 3 Ecomiko data untuk fungsi produksi. Kemudian head ini berarti fungsi untuk menampilkan 6 data teratas dengan view untuk menampilkan seluruh datanya.
Ini saya akan coba running. Jadi untuk fungsi view-nya tadi akan menampilkan data seluruhnya seperti ini di layar terbaru, sedangkan untuk fungsi head hanya akan menampilkan 6 data teratas. Seperti ini. Kemudian saya akan mencoba memakai fungsi SFA ini untuk fungsi produksi sendiri yang kurang lebih sama seperti analisis regresi biasa. Jadi dan kemudian untuk summary-nya ini merupakan summary dari fungsi yang saya namakan stokastik ini sendiri. Yang terdiri nanti ada rata-rata, median, standar deviasi, dan lain-lain. Jadi di sini merupakan saya tuh ingin meregresikan antara data PDRB ADHK yang mana saya konversikan menjadi data log, jadinya log SFA, kemudian memanggil data variabel PDRB ADHK, yang saya regresikan juga untuk variabel bekerja dalam yang juga saya konversikan ke menjadi data log. Kemudian begitu juga dengan variabel PMTB. Jadi variabel bekerja dan PMTB-nya menjadi variabel bebas. Di mana datanya merupakan yang tadi saya namakan sebagai data SFA. Kemudian untuk summary-nya sendiri seperti ini. Jadi untuk intercept-nya, estimasinya seperti ini. Kemudian untuk log variabel log bekerjanya sekian, kemudian log PMTB-nya sekian, kemudian di sini juga ada nilai p-value-nya dari variabel-variabel ini. Kemudian karena ini fungsi SFA, jadi dia ada nilai efisiensi, kemudian juga nilai untuk sigma dan gamanya, seperti itu. Mungkin apakah menjawab untuk penanya? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, apabila Bapak Ibu peserta masih memiliki pertanyaan, dapat dipersilakan untuk bertanya. Baik, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, maka berakhir sudah acara webinar Pojok Statistik Dasar-Dasar Pemrograman RStudio yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Madiun tanggal 6 Agustus 2024. Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat Zoom. Untuk menutup acara pada hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan siang ke Caruban, mampir minum es lasih. Semoga webinar ini membawa kesan. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.